Hello, good morning, my students. I'm Marika Nerwan. I'm happy to greet you again here. How is life today? I hope you are all good today. Well, my students, this is our second meeting in pembelajaran Bahasa dan Sastra Inggris untuk kelas 11 Mipa. Well, last meeting, if you still remember, we studied about perfect tense. And the tense that we studied last meeting was about past perfect tense. It's time now to try the bigger one that is about present perfect tense. In this video, we will be looking at the present perfect tense, and also we will look at the form and why or when we have to use the present perfect tense. Jadi, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang present perfect tense. Kita akan melihat bentuk dari present perfect tense dan juga bila mana dan mengapa kita menggunakan present perfect tense. And also we will look at some example sentences of present perfect tense. Well, my students, before going to the material, please let us see the basic competence of this topic. There are two basic competence atau dua kompetensi dasar dalam topik ini. Yang pertama adalah menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, teks present perfect, dan yang kedua adalah menyusun teks present perfect tense. The objective learning atau tujuan pembelajaran dari topik ini ada dua. Yang pertama, after finishing this material, you are expected to be able to identify the present perfect sentences, and the second is you are able to make sentences use the form of present perfect. All right, my students, before we continue to the material, I want you to think something. Pernahkah kalian ingin mengutarakan sesuatu menggunakan bahasa Inggris tentang sesuatu hal yang sudah selesai kalian lakukan? Mungkin kalian ingin mengatakan, saya sudah makan pagi, atau saya sudah mengerjakan PR saya. Tetapi you find difficulties to form the sentences in English. Tetapi kalian mengalami kesulitan di dalam Anda membentuk kalimat itu di dalam bahasa Inggris. So everyone, on this occasion, I will tell you how to form the present perfect tense. In English, we form the present perfect tense by combining have or has with the past participle of a verb. Past participle here is same with verb 3 atau bentuk kata kerja ketiga. Jadi, setelah subjek, kita akan mengikutinya dengan menempatkan have atau has sebagai helping words, sebagai kata untuk membantu menghubungkan kalimat yang akan kita buat. Setelah itu akan diikuti oleh past participle
atau verb 3 atau bentuk kata kerja ketiga. Let us see how to form the present perfect. You can see in this screen, if we use subject I, we, you, they, and then should be followed by have and also verb 3. You can also look the example. They have moved into a new apartment. Kalau kalian ingin mengatakan mereka sudah pindah ke sebuah apartemen yang baru. Tetapi kalian mengalami kesulitan bagaimana membentuk kalimat tersebut, maka kalian dibantu dengan form present perfect. Kalian akan dibantu dengan kata kerja bentuk ketiga setelah have atau has dan didahului oleh subjek. Karena di sini subjeknya adalah they, maka akan diikuti oleh have, kemudian bentuk kata kerja ketiga. They have moved into a new apartment. Next, everyone, if the subject he, she, it, maka akan diikuti oleh has. Bukan have lagi, tetapi akan diikuti oleh has dan diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Kata kerja bentuk ketiga dari kata move yang artinya pindah adalah moved. So, the sentence will be, he has moved into a new apartment. My students, what is present perfect tense actually? In English, present perfect tense is a tense that is used to tell something that started in the past and continues in the present. Jadi present perfect tense ini juga bisa digunakan untuk mengatakan sesuatu yang kita mulai pada waktu yang lalu dan masih berlanjut sampai sekarang. Masih ada hubungannya dengan waktu sekarang. Kalau minggu lalu dalam past perfect tense, kita membicarakan sesuatu yang sudah selesai kita lakukan pada masa lalu dan tidak ada hubungannya dengan masa sekarang. Dalam present perfect ini, sesuatu yang kita mulai pada masa lalu, tetapi masih continuous in the present, masih berlanjut sampai dengan sekarang. Alright, I give you 2 examples here. The first, kalau Anda ingin mengatakan seperti ini dalam bahasa Indonesia, kami sudah tinggal di Jakarta selama 3 tahun. Kami sudah tinggal di Jakarta selama 3 tahun. Bahasa Inggrisnya akan berbunyi, we have lived in Jakarta for 3 years. Mengapa demikian? Karena ketika Anda mengucapkan kalimat ini, we have lived in Jakarta for 3 years, it means that, itu berarti bahwa saat ini kemungkinan Anda masih tinggal di Jakarta. Anda masih tinggal di Jakarta. Dan Anda sudah tinggal di Jakarta selama 3 tahun. Okay, the second example. She has worked in this office since 2010. Dia, perempuan, sudah bekerja di kantor ini sejak 2010. Jadi ketika kita mengatakan kalimat ini, dia masih bekerja di kantor ini. Dia bekerja dimulai pada tahun 2010 dan sampai sekarang dia masih bekerja di kantor tersebut. Okay, everyone. And then you have to know that when we use present perfect tense, we cannot talk about specific time in the past. Jadi present perfect tense ini kita tidak bisa mengatakannya dengan kita menggunakan specific time. Artinya kita menggunakan keterangan waktu. Seperti yesterday, 2 hari lalu, 2 jam lalu, bulan lalu, atau 2 tahun lalu. We cannot say yesterday, 2 hours ago, last month, 2 years ago, etc. But we have to say that
I have eaten breakfast. I have seen Spider-Man movie. We cannot say, I have eaten breakfast 2 hours ago. This is a wrong sentence. We cannot say also, I have seen Spider-Man movie last night. This is wrong sentence. The right sentence is like this. I have eaten breakfast. I have seen Spider-Man movie. Are you listening, everyone? Nice. And then we can continue. Well, in present perfect tense, we can also use the helping or the key words like since, for, already, and yet. For example, I have worked here since 2010. I have taught English for 17 years. Jadi kita gunakan since, for untuk combine, untuk menghubungkan kalimat dalam bentuk present perfect tense ini. Let us look the formula or the pattern of present perfect tense. As I told you before, that for affirmative sentence, we can use subject plus have or has plus verb 3. For negative sentence, we can use subject plus have not atau has not plus verb 3. And for interrogative sentence, we can use have or has first plus subject plus verb 3. Jadi tergantung dari subjeknya apa. Kalau subjeknya itu I, you, we, they, and then diikuti oleh have. Kalau subjeknya she, he, dan it, maka diikuti oleh has baru verb 3. Alright, you can see also here, everyone. You can form the positive sentence after subject. You can put have and then verb 3. Also in the negative sentence and interrogative sentence. Well, I think you can note in your book there, so please prepare your ballpen and your notebook to note the important things from this lesson today. Okay, guys, let us see the example of the using present perfect tense in 3 forms. Kita akan melihat contoh-contoh kalimatnya dalam 3 bentuk present perfect. Yang pertama adalah bentuk positif, bentuk negatif, dan juga bentuk interrogatif. Kalian lihat kalimatnya? Would you please read from there? I have tried pizza. Again, I have tried pizza. Saya sudah mencoba pizza. Saya sudah mencoba pizza. Kalau kalian ingin membuat kalimat ini dalam bahasa Inggris, maka kalian bisa menggunakan bentuk present perfect tense. Jadi, subjeknya di sini adalah I, kemudian diikuti oleh helper, yaitu have, karena subjeknya I, diikuti oleh have, kemudian diikuti oleh verb 3. Kata kerja bentuk ketiga, yaitu try, yang artinya mencoba. Bentuk pertamanya adalah try, bentuk keduanya juga try, dan bentuk ketiganya sama juga, try. If we change this sentence into negative form, maka akan berbunyi, I haven't tried pizza. Jadi setelah subjek, kita tempatkan have, dan diikuti oleh not. Jadinya I have not. Tapi bisa juga disingkat I haven't. Diikuti lagi oleh verb 3. I haven't tried pizza.
How about the interrogative sentence? Kalian lihat, have become first, have duluan, atau has, tergantung subjeknya, kemudian diikuti oleh subjek, baru diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Have I tried pizza? And if you want to answer this question, and if your answer is yes, and then you can say, yes, I have tried pizza. But if your answer is not, and then you can say, no, I haven't tried pizza. Well, everyone, okay, here is the example of the irregular verbs to help you to make present perfect tense. Jadi di sini ada contoh-contoh irregular verbs. Ada bentuk pertamanya, bentuk keduanya, dan juga bentuk present perfect. Bu ambil contoh, kalau kata take yang artinya membawa, ini adalah bentuk pertamanya atau verb one, bentuk keduanya adalah past, bentuk pastnya atau verb two-nya adalah took, dan kalau kita mau menempatkannya dalam present perfect, dia akan jadi taken, yaitu verb 3, tapi of course harus didahului dulu oleh have atau has taken. Berlaku juga untuk write, bentuk keduanya wrote, dan untuk present perfect kita harus merubahnya menjadi rhythm. Drink, drank, drunk. Guys, if you want to make present perfect, and then what should you use? Of course, you have to use drunk. Not drank or not drink, tapi drunk didahului oleh have dan juga has. Swim, swam, swam. Untuk present perfect, dia akan menjadi swam. Throw, threw, thrown, melempar. Jadi present perfect-nya akan menjadi thrown. See, saw, dia akan menjadi seen untuk bentuk ketiganya. Go, went, gone untuk bentuk ketiganya. Jadi, everyone, there is no best way or technique to memorize and to remember all the irregular verbs and also regular verbs. But what you have to do is just to learn and just to memorize or to remember. Jadi tidak ada cara yang terbaik untuk kita bisa merubah, misalnya bentuk verb satunya take, bentuk verb duanya apa, verb tiganya apa, kita tidak bisa karang, everyone. Tetapi itu kita bisa lihat di dalam daftar irregular verbs dan regular verbs, daftar kata kerja beraturan dan kata kerja tidak beraturan, yang bisa kita lihat di buku-buku grammar, dan tugas kita hanya cukup mempelajari dan juga menghafalnya dan mengingat-ingatnya terus, supaya ketika one day it needed to make a present perfect tense, and then you are able to make that. Jadi ketika suatu waktu kita butuh untuk membuat sebuah kalimat present perfect, maka kita akan dengan gampang bisa menempatkan kata kerja bentuk ketiganya tersebut. Well, everyone, I think that's enough for today. Well, because our time, we are limited of time, so maybe on the next video, we'll continue to talk more about present perfect tense, and then we still have one perfect tense to talk next meeting, that is about future perfect tense. Jadi untuk tugasnya akan Ibu kasih, dan you just
check it out. Anda cukup cek saja ya. Okay, everyone, thanks so much for today and have a nice day. See you.